Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan ya, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasilnya dengan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja positifnya dan kita buang saja negatifnya ya. Dan tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk di tema video kali ini yaitu tentang kepedulian dan rasa. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira apakah dia masih peduli dan punya rasa sama kamu? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini ya, dan jangan di skip-skip videonya, biarkan semuanya paham. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman semuanya masih ngerasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalkan kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian gak perlu buru-buru. Kalian pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini untuk zodiak yang mendominasi ya, Capricorn hadir di sini. Kemudian ada kartu juga Gemini di sini hadir. Kemudian ada kartu Scorpion. Dan di sini juga ada kartu Aries ya di sini. Nah, di sini kartunya Overcoming Difficulties. Oke. Kemudian ada kartu ini ya, Eight of Wands, ada kartu juga Eight of Swords. Di sini juga ada kartu King of Wands, dan di sini ada kartu juga Five of Cups, dan di sini ada kartu juga Six of Cups. Di sini juga ada kartu Ten of Wands. Oke. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia masih peduli dan punya rasa ke kamu? Jika dilihat dari energi kartunya, buat teman-teman yang sekarang memilih kartu nomor 1, sepertinya kalian saat ini terjebak dalam situasi yang kurangnya komunikasi. Bisa dibilang dia semakin lama semakin jauh, udah ada yang gak ada kabar, ada juga yang saling blok satu sama lain. Bahkan di sini yang lebih parahnya itu kayak dia sudah seolah itu kayak tidak ada memberitahu kabar gitu ya. Entah saat ini dia sedang kenapa, entah orang ini keadaan dia sekarang seperti apa. Di sini yang saya lihat tuh kayak seolah dia sudah tidak tidak memberikan bentuk rasa kepedulian bahwa dia ini kayak seolah itu masih peduli sama kamu, masih sayang sama kamu, masih kangen sama kamu. Bahkan yang saya lihat sekarang pun kamu saat itu kayak merasa khawatir dan kecewa gitu. Khawatirnya kenapa? Ya kamu ngerasa takut apabila hubungan yang kamu jalani ini berakhir sia-sia, karena di sini sudah banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu berikan ke dia. Dan di sini yang bikin kamu ngerasa kecewa, ya kamu takut gitu ya apabila saat ini kamu ternyata mengenal seseorang yang salah. Terlebih kamu saat ini sudah terlanjur sayang sama dia, cinta sama dia. Bahkan kamu kedepannya itu kayak berharap ingin membawa hubungan ini ke titik yang lebih serius lagi. Tapi nyatanya mempertahankan aja rasanya itu kayak susah ya, membuat kamu seolah itu kayak sudah tidak bisa membayangkan masa depan lagi. Karena
ya bagaimana tidak bisa membayangkan masa depan gitu ya. Lalu dia aja nggak pernah ngasih kabar ke kamu, dia aja kayak seolah itu semakin lama semakin jauh, padahal sejatinya bukan itu keinginan kamu yang kamu harapkan tuh ya hubungan kamu semakin lama semakin dekat dan lebih intens lagi. Tapi sekarang rasanya kayak ada jarak aja gitu, kayak kamu kenal dia itu bukan sosok dia yang dulu gitu, yang begitu penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh candaan, penuh kerespekan gitu. Tapi yang sekarang tuh kayak kamu ngerasa menjalin hubungan sama orang lain. Di sini aku sih melihat ya bahwa memang perasaan dia sudah tidak sebesar yang dulu. Bahkan yang saya lihat ya saat ini tuh kayak bener-bener orang ini tuh ingin secara perlahan eh bener-bener kayak membatasi komunikasi sama kamu gitu ya, ingin menjauh secara perlahan dengan harapan tuh kayak semakin lama semakin ngilang gitu ya, semakin ngilang semakin kayak kamu nggak cari dia gitu karena sudah kebiasaan ditinggal sama dia. Ya pada akhirnya dia bener-bener ngilang gitu yang saya lihat, karena memang yang saya lihat tuh orang ini masih belum bisa konsisten terhadap hubungan yang saat ini dia jalani, karena ada beberapa hal di sini yang saya lihat gitu. Karena yang saya lihat dia ada yang saat ini ngerasa tergoda dengan orang yang baru, ada yang kayak dia ngerasa bosen sama hubungannya gitu ya yang saat ini sedang dia jalani, ada juga yang memang karena sifat dia masih belum bisa untuk komitmen gitu. Jadi di sini yang saya lihat tuh bener-bener keinginan dia ingin pergi meninggalkan kamu secara perlahan, tapi yang seolah itu kayak tanpa jejak gitu, secara perlahan aja, nggak ada komunikasi, kemudian tambah nggak ada komunikasi tiba-tiba kayak langsung hilang aja. Dan di sini memang sih aku melihat ya bahwa seolah itu kayak kamu bener-bener sebuah menahan sebuah rasa kekecewaan, karena ya kamu udah berusaha baik ke dia loh, kamu sudah berusaha tulus ke dia, kamu sudah berusaha nyayangin dia itu yang apa adanya, tapi nyatanya apa gitu, justru yang dia berikan tuh bukan malah sebuah kepastian gitu, tapi ke ghostingan yang nggak jelas kayak gini gitu. Itu yang membuat kamu terkadang itu kayak ngerasa menyesal gitu, kenapa aku dulunya itu seolah itu kayak, maaf ya batuk, soalnya tuh kayak dipertemukan sama dia kalau ujung-ujungnya dia itu kayak nyakitin kamu gitu. Di sini yang saya lihat tuh kayak kamu bener-bener posisi pikiran kamu bener-bener kacau sekarang, kamu bener-bener nggak bisa menjalani aktivitas secara normal gitu, karena basically kamu itu orangnya gampang mikir, gampang ngerasa terbebani. Dan yang saya lihat tuh kayak kamu benar-benar sudah tidak tahu lagi gitu ya harus berbuat apa lagi, karena segala bentuk effort dan upaya itu udah kamu lakukan ke dia, tapi ujung-ujungnya bukan kebahagiaan tapi justru kekecewaan. Di sini aku melihat ya bahwa orang ini memang dia orangnya tipikal seseorang yang ketika dia sudah ngedapetin apa yang dia inginkan, ya maka yang saya lihat muncullah sisi aslinya gitu. Dia tuh kayak bener-bener berubah gitu ya. Berubahnya nggak setengah-setengah tapi kontan gitu. Bener-bener kayak dia tambah cuek, tambah nggak ada kabar gitu ya. Soalnya tuh kayak dia sudah tidak layak lagi untuk kamu sebut sebagai seorang pasangan. Kenapa demikian? Ya semestinya sebagai seorang pasangan tuh harus bagaimanapun keadaannya, ya harus tetap sama-sama gitu. Tapi nyatanya apa gitu? Justru kayak semua yang terjadi di dalam hubungan ini dilempar ke kamu gitu, sedangkan dia itu kayak nggak pernah peduli gitu ya, nggak pernah peduli kamu sekarang kayak gimana, perasaanmu kayak apa gitu ya, kemudian juga saat ini kamu sehat kah gitu ya, galau kah, depresi kah, dia nggak ada kepikiran mengarah ke situ, karena yang dia pikirkan tuh hanya kepuasan dirinya dia aja gitu ya, hanya menuruti kemauan egonya dia aja. Sedangkan di sisi lain ya sebenarnya kamu di sini merasa terpuruk, merasa terluka, dan kamu sudah terlanjur berharap besar sama dia gitu. Dan di sini sih aku melihat ya, dulu itu kayak kamu seolah itu mengenal dia itu sosok seseorang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan gitu, dan bukan salahnya kamu juga gitu, karena memang yang saya lihat itu orangnya manipulatif gitu. Dia di saat awal gitu ya ingin mendapatkan hati kamu, dia keluarkan tuh gitu ya sisi positifnya, tapi dikala dia udah ngedapetin apa yang dia mau, ya maka keluar sisi aslinya. Jadi kayak sisi aslinya tuh orang ini tuh dia tipikal orangnya bosenan yang pertama, kemudian juga egonya sangat tinggi, kedewasaan nggak dapet gitu, kemudian juga dia orangnya tuh tiba seseorang yang tidak terlalu suka dalam artian tuh mendengarkan perkataan kita gitu, maunya kita ngedengerin omongan dia, tapi di saat kita bersuara gitu seolah itu kayak kita nggak boleh gitu. Dan di sini kita yang selalu berada di posisi salah, dia maunya minta posisi benar melulu gitu, sedangkan ya yang kamu harapkan tuh sebuah keadilan gitu. Jadi jangan cuma
kamu doang yang minta benernya, salahnya di aku gitu. Kita harus sama-sama adil gitu. Tapi orang ini menurut aku sih nggak bisa. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang aku lihat sih kayaknya dia masih suka gitu ya, masih suka mencari hal-hal yang baru, ya termasuk orang-orang yang baru gitu, berusaha dia deketin, dia kenalin gitu ya. Di sini pun aku melihat bahwa kamu juga sebenarnya cukup peka gitu ya terhadap hati dan perasaanmu bahwa saat ini tuh dia sedang gak baik-baik aja. Artinya apa? Sedang ada sesuatu hal yang memang berusaha dia tutup-tutupin biar kamu gak tahu. Terlihat juga mulai dia banyaknya alasan, terlihat juga mulai dari dia yang sering menghindar. Bahkan di sini yang paling ngerasa kamu jengkel ketika dia itu kayak mencoba gitu ya, mungkin online gitu, tapi ternyata kamu nggak dibales, nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada effort untuk telepon, nggak ada effort untuk ngebales gitu. Ya udah didiemin aja. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa aku ini masih sebagai pasangan kamu atau bukan gitu. Karena ya kalau memang kamu sudah tidak mengharapkan aku lagi sebagai pasangan kamu, ya setidaknya dia harus bisa memberikan sebuah kepastian. Tapi nyatanya apa gitu? Orang ini tuh kayak justru malah menghindar gitu ya. Setiap kamu tanya pasti ada alasan. Setiap kamu ingin menuntut kejelasan tapi dianya menghindar. Seolah-olah kamu saat ini tuh kayak terjebak dalam sebuah lubang kegelapan yang kamu itu masih belum menemukan sebuah titik terang gitu. Dan di sini apa yang kamu takutkan tuh seolah-olah itu bakalan terjadi gitu. Rasa trauma yang kamu bawa di dulu itu kayak seolah itu bakalan terjadi lagi nih gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak merasa tidak ingin membuka hati untuk orang terlebih dahulu gitu. Karena ya masih banyak gitu ya rasa ketakutan gitu ya akan dikecewakan, rasa ketakutan akan dihianati. Itu kayak masih banyak gitu ya, masih menumpuk di dalam pikiran kamu. Sehingga yang saya lihat gitu ya, kamu gak ingin mengarah untuk mencari orang terlebih dahulu gitu. Yang kamu inginkan hanyalah menemukan titik terang dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Kalau misalnya bisa dilanjut ya udah gitu, tapi kamu ada perubahan. Tetapi apabila kamu sudah gak mau sama aku lagi, nggak mengharapkan aku lagi, ya sudah, setidaknya kamu bisa memberikan sebuah kejelasan biar kamu nggak terlalu mikir dia gitu, karena percuma juga gitu. Dia yang kamu pikirkan tuh sejatinya nggak pernah mikirin kamu gitu, sehingga ya cukup kamu yang merasa terluka, cukup kamu yang merasa kecewa gitu ya. Di sini yang saya lihat tuh kayak sebenarnya di dalam diri kamu itu ada sebuah rencana ya gitu ya, dalam artian tuh kayak ya udah gitu, apabila memang dia sudah nggak bisa berubah gitu, ya kamu akan mencoba melepas dan mengikhlaskan dia. Tapi di sisi lain ya, terkadang tuh kayak kamu masih belum ngerasa siap untuk melepas dia. Karena apa? Ya mungkin kamu sudah terlanjur saking sayang sama dia, saking banyak berkorbannya kamu ke dia. Itu yang membuat kamu terkadang tuh kayak masih berpikir dua kali gitu loh. Sedangkan ya kamu sudah, intinya tuh sudah menjalani hubungan ini tuh kayak sudah separuh perjalanan gitu. Masa ya iya gitu, aku udah di separuh perjalanan ini tiba-tiba langsung tanpa berpikir panjang mengakhiri hubungan ini, kan ya nggak mungkin gitu. Kayak kamu itu masih seolah-olah itu apa ya, ada sebuah rencana yang apabila gitu ya, dia masih ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kamu masih seolah itu masih memberikan dia kesempatan untuk dia balik lagi gitu. Tetapi apabila memang dia sudah nggak benar-benar sayang sama kamu, ya mungkin cara yang terbaik tuh kayak kamu mengikhlaskan dia gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan tersebut, kayak kamu masih dipenuhi pikiran yang kayak bimbang, ragu gitu loh. Di sini yang saya lihat tuh bener ya, saat ini tuh kayak kamu bener-bener berada di posisi yang banyak beban, banyak pikiran, kamu kayak merasa tertekan beban yang cukup berat gitu. Karena ya titik terlemah kamu memang adalah cinta gitu. Ketika kondisi percintaan kamu gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, maka semuanya itu bakalan jadi apa ya, dalam artian tuh kacau gitu. Baik mood kamu, baik cara kamu berpikir, produktivitas kamu, semuanya itu ikut terhambat, ikut terganggu. Karena memang titik kelemahan kamu itu adalah cinta. Ketika kondisi cinta kamu gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, maka semuanya ambiar gitu. Di sini sih saat ini tuh kamu kayak bener-bener masih belum bisa menemukan ya, dalam artian tuh kayak titik terang dari masalah yang kamu hadapi saat ini tuh nantinya itu bakalan kayak apa. Yang bisa kamu lakukan saat ini ya kamu hanya bisa merenungi apa ya, merenungi kenapa bisa jadi seperti ini, dan ada juga sisi penyesalan, dan kamu serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu. Karena
ya kamu sudah nggak tahu, nggak bisa berkata-kata lagi gitu, karena ya rasanya itu kayak sebenarnya banyak hal yang ingin kamu ungkapkan gitu, tapi kayak jika diinget tuh bikin di hati tuh rasanya sakit, nyesek banget gitu ya. Di sini aku melihat ya bahwa kamu akhir-akhir ini sepertinya lebih banyak melamun ya. Dalam artian tuh ya mungkin di saat kamu sedang di tempat keramaian, sedang di tempat kerja, sedang di tempat yang kumpul sama teman kamu, ya seketika pikiran itu hilang gitu. Tapi di saat kamu udah come back to home gitu ya, kembali ke rumah kamu, kayak kamu seolah itu merasa keinget dia, sedih lagi, galau lagi gitu. Padahal ya sebenarnya kamu sudah ada niatan untuk nggak mikirin hal-hal yang itu lagi gitu, cuman entah kenapa gitu ya, seolah hal tersebut tuh mengacaukan pikiran kamu, karena itu bukan yang kamu mau gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa kamu memang merasa bahwa sepertinya itu sekarang gitu ya, orang ini tuh ada suatu hal gitu ya, hal besar yang memang berusaha dia tutup-tutupin biar kamu ini nggak tahu gitu. Tapi yang namanya hati dan perasaan kamu itu seolah itu nggak bisa dibohongi ya gitu. Seolah kamu merasa bahwa dia saat ini tuh tidak kenapa-napa. Artinya memang ada sesuatu hal yang besar yang dia tutup-tutupi biar kamu itu nggak tahu gitu. Cuman kayak kamu bisa berbuat apa gitu ya, saat ini kamu benar-benar hanya bisa diem aja sampai benar-benar menunggu sebuah keajaiban dari Tuhan tuh datang. Di sini sih Clarissa melihat ya, sebenarnya banyak gitu ya seseorang tuh yang mungkin ingin memberikan hati dia untuk kamu. Cuman ya kamu itu kayak masih belum mengarah gitu ya, mengarah ke arah yang kesono gitu, karena basically kamu itu masih ada beban gitu, dan kamu juga masih belum ngerasa siap untuk ngebuka hati buat orang baru gitu, sehingga ya udah gitu, mungkin ada beberapa yang kamu respon tapi responnya itu biasa aja, bahkan ada juga yang gak kamu respon sama sekali gitu, karena memang fokus kamu bukan itu. Fokus kamu ingin memastikan hubungan ini terlebih dahulu masih layak untuk dipertahankan atau tidak gitu. Kalau memang dia masih ada keinginan untuk memperbaiki, ya kamu masih mencoba memberikan dia kesempatan satu kali lagi. Tetapi apabila benar-benar dia sudah tidak bisa diperbaiki, ya mungkin setidaknya dia harus bisa memberikan sebuah kepastian gitu ya, biar kamu itu kayak merasa rela aja, ikhlas aja untuk melepaskan dia gitu. Karena kalau cuma tidak diberikan sebuah kepastian, masih simpang siur kayak gini, ya kamu pergi serba salah, bertahan juga serba salah gitu loh. Di sini sih yang saya lihat, kamu sebenarnya tuh kayak berusaha ya, berusaha menguatkan diri, menguatkan hati di sela-sela kesedihan kamu. Ya cuman sekuat-kuatnya kamu itu kayak sebenarnya kayak kamu itu banyak hal yang sebenarnya itu ingin kamu utarakan gitu. Cuman kayak kamu mengutarakan juga sama siapa, kamu bingung gitu ya. Kamu ingin curhat ke teman juga serba salah. Kamu mau curhat ke orang tua, nanti juga orang tua mikir. Mau curhat ke sahabat juga rasanya nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa kamu lakukan saat ini ya hanya bisa dibilang tuh kayak merenungi dan menikmati gitu ya, menikmati hasil siksaan batin dari dia. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya tuh kayak kamu sudah ada ya pikiran tuh kayak berusaha nggak inget-inget dia lagi, tapi kenapa gitu? Ujung-ujungnya tuh kayak malah keinget dia lagi, kepikiran dia lagi gitu. Padahal ya sejatinya tuh kayak kamu benar-benar udah merasa nggak ingin lah gitu ya memikirkan hal ini. Kamu ingin fokus kerja aja, ingin fokus karir. Tapi tetap gitu, kayak seolah itu masih ngeganjel di dalam pikiran kamu. Jadi seperti itu. Di sini kita coba lihat untuk di kartu versi tarotnya. Oke, di sini ada kartu Temperance, kemudian ada kartu Ace of Pentacles, dan di sini ada kartu Five of Wands. Di sini ada kartu Seven of Cups juga, dan ada kartu Four of Swords. Di sini memang sih ya, yang saya lihat tuh kamu memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh seseorang yang mampu menutupi kesedihan kamu gitu. Jadi kayak mungkin tuh orang lain nggak bakalan ngerasa apa yang kamu rasa gitu, karena orang lain tuh kayak menilai kamu ya kamu orangnya kayak ceria aja, biasa aja, berusaha happy gitu. Cuman sebenarnya di balik hati dan perasaan kamu ini benar-benar seolah tuh ingin menjerit gitu. Tetapi yang saya lihat tuh kayak kamu masih tetap berusaha gitu ya, berusaha baik-baik aja, fan-fan aja di hadapan
mungkin teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, relasi kerja kamu gitu. Padahal ya aslinya kamu ingin menangis gitu loh. Dan di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya tuh kayak kamu mengharapkan sesuatu yang besar sih ya gitu ya. Suatu yang besar dari effort yang udah kamu lakukan di dalam hubungan ini gitu. Tapi nyatanya apa gitu. Semuanya tuh kayak halusinasi aja gitu. Justru malah bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan tapi kekecewaan. Dan bisa dibilang sekarang ya bener-bener tuh kayak kamu nggak bisa apa sih ya dalam artian tuh mengendalikan kesedihan kamu gitu. Kamu sudah berusaha, bersusah payah mencoba gitu ya. Dalam artian tuh mengelabui sisi kesedihan kamu, tapi tetap aja gitu. Sisi kesedihan tuh kayak masih menempel gitu. Karena ya memang masalahnya masih belum menemukan sebuah titik terang. Sampai akhirnya tuh kayak bener-bener kamu nantinya tuh akan mengambil sebuah keputusan yang benar-benar tepat untuk kamu ambil gitu. Jadi apabila kamu mempertahankan ya nanti kamu nggak akan menyesali gitu ya sisi yang kamu ambil tersebut. Tetapi apabila kamu melepaskan gitu ya kamu nanti nggak akan menyesali gitu ya bahwa itu adalah pilihan yang tepat nantinya. Dan di sini sih aku melihat sih bahwa rasanya kayak kedepannya tuh kamu nantinya tuh benar-benar lebih hati-hati, lebih was-was dan lebih teliti ya, terlebih untuk datangnya atau hadirnya orang baru gitu. Karena kamu merasa ya bahwa kamu sudah sering merasa disakiti gitu, maka kayak kamu kedepannya tuh nggak ingin terlalu buru-buru mencari cinta, nggak ingin terburu-buru mencari pasangan gitu. Kamu akan lebih memilih fokus gitu ya untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Entah fokus memikirkan masa depan, fokus memikirkan karir, pekerjaan gitu. Daripada mikirin cinta gitu. Karena kamu itu kayak masih ada trauma gitu yang kedepannya itu membuat kamu jadi lebih hati-hati lagi dalam melangkah atau menerima hadirnya orang baru. Jadi seperti itu. Di sini kita coba lihat untuk di oracle-nya. Oke ya, di sini ada kartu Terstuck, ada kartu Silent, dan di sini ada kartu Can't Believe, kemudian ada kartu Lay, dan di sini ada kartu Power. Ya, di sini sih yang saya lihat memang ya bisa dibilang tuh hubungan kamu terstuck. Artinya tuh tidak ada sebuah kejelasan yang cukup nyata. Karena apa? Ya di saat kamu ingin menuntut sebuah keadilan dari dia gitu, tapi kayak nih orang bukannya justru memberikan sebuah penjelasan, tapi dia menghindar diri gitu. Soalnya tuh kayak menarik diri, itu yang membuat kamu kayak merasa cukup bingung. Dan di sini yang saya lihat tuh kayak yang kamu harapkan tuh ya sebenarnya tuh kepastian dari dia gitu, bukan malah dia itu seolah tuh kayak nyelenin kamu gitu ya, seolah itu diemin kamu yang sebenarnya tuh ya udah gitu. Kalau misalnya kamu memang nggak suka sama aku ya setidaknya kamu ngomong gitu. Kalau misalnya kamu masih sayang sama aku ya setidaknya kamu harus bisa memberikan penjelasan dan perubahan gitu. Tapi hal tersebut tuh nggak kamu dapatkan gitu, sehingga kayak kamu merasanya itu menjalin hubungan ini tuh kayak terombang-ambing di lautan yang lepas. Dan di sini tuh yang saya lihat kayak kamu jadi ngerasa kurang percaya lagi gitu ya sama yang namanya cinta gitu, gara-gara ya kamu sudah sering dikecewakan, sudah sering dikhianati gitu. Jadi kayak kedepannya itu benar-benar kamu akan lebih selektif lagi dalam memilih, kamu bakal lebih teliti gitu, karena you can believe gitu, kamu tidak percaya lagi sama yang namanya kehidupan cinta gitu, karena saking seringnya gitu kamu merasa disakiti. Dan di sini sebenarnya kamu sudah cukup merasa ya bahwa dia akhir-akhir itu memang banyak sesuatu hal kebohongan yang berusaha dia tutup-tutupin gitu. Cuman kayak kamu masih mencoba bersabar aja dan dalam artian tuh memasrahkan aja semuanya sama Tuhan. Tapi kok semakin kesini tuh rasanya kayak seolah tuh kayak kamu semakin sakit, kok seolah tuh semakin lama semakin membuat kamu kayak merasa apa ya, seolah tuh kayak nggak dihargai lagi sebagai seorang pasangan gitu, sehingga tuh kayak kamu seolah ingin sekali gitu ya mengutarakan tentang isi hati kamu yang sesungguhnya, tapi nggak bisa gitu, karena ya dia orangnya ketika kamu meminta penjelasan atau menuntut sebuah keadilan dianya menghindar. Di saat kamu gitu ya ngechat dia aja chatnya nggak dibalas gitu, mana bisa mengutarakan tentang isi hati kamu yang sesungguhnya. Tapi yang aku acungi jempol ya di sini tuh kayak kamu masih memiliki kekuatan tersendiri untuk kamu itu tetap bisa bertahan gitu ya, mengendalikan diri, emosi kamu masih tetap dalam artian tuh ya berada di dunia ini gitu. Mungkin kalau bukan kamu ya udah gitu ya, kalau nggak sudah berpindah alam ya mungkin
kamu nggak tahu gitu ya bakalan jadi orang yang kayak apa gitu. Cuman yang saya lihat tuh salutnya dari kamu itu orangnya masih memiliki iman, kamu itu orangnya masih percaya akan keajaiban Tuhan gitu. Kamu masih memiliki kesabaran yang cukup besar gitu. Sehingga ya bisa dibilang aku yakin gitu di masa yang akan datang ya pasti kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baik gitu. Karena basically kamu orangnya baik ya pasti di masa yang akan datang akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Karena Tuhan itu memiliki alasan tersendiri gitu kenapa hubungan kalian tuh tidak bisa dilanjut. Ya mungkin saja dia bukan jodoh kamu dan bukan orang yang terbaik buat kamu. Pasti gitu ya Tuhan menggantikan seseorang tuh bukan tanpa alasan. Pasti kedepannya juga kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan, dan dia benar-benar mau berkorban sayang sama kamu secara tulus gitu ya, tanpa ada unsur memanfaatkan atau tujuan tertentu. Yang jelas kamu saat ini harus benar-benar bisa legowo, bisa bersabar. Yakin bahwa keajaiban itu akan datang sama orang-orang yang mau bersabar. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Halo, kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu All Is Well, ada kartu Queen of Wands, ada kartu The Hero Pen, kemudian ada kartu The World, dan di sini ada kartu Queen of Swords. Di sini ada kartu Five of Wands dan ada kartu Ace of Wands. Oke. Nah, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia masih peduli dan punya rasa? Memang ya, di sini yang saya lihat dia orangnya memang kayak sedikit seolah-olah itu kayak nggak ada rasa kepeduliannya terhadap hubungan gitu. Mungkin dia orangnya kurang perhatian, mungkin orangnya kurang peka sama kamu, mungkin orangnya nggak bisa ngimbangin kamu. Terkadang juga masih ada sisi childish dan sisi egonya. Cuman bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, bukan dia nggak ada rasa peduli dan nggak ada rasa cintanya ke kamu, bukan. Karena memang yang saya lihat orang ini memiliki beberapa alasan sih gitu. Yang pertama ya mungkin orang ini pada dasarnya dia nggak bisa gitu ya mengimplementasikan bentuk isi hati dia secara langsung sama orang yang dia sayang. Memang terkadang kan ada seseorang tuh yang bisa gitu ya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu gitu, aku mau berkorban sama kamu. Tapi kalau orang ini menurut aku dia bukan seseorang yang temanya kayak gitu. Jadi kayak nih orang tuh dia lebih suka gitu ya mengimplementasikan bentuk isi hati dia itu dengan perjuangan yang nyata, bukan dengan kata-kata. Dan di sini sih memang ya kamu bener-bener buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 bener-bener banyak bersabar dan mempertebal ketabahan aja. Karena yang aku lihat tuh godaan mempertahankan hubungan antara kamu dan dia ini cukup berat gitu. Karena kalau nggak berat ya kamu nggak mungkin bisa bertahan sama dia sampai detik ini gitu ya. Karena yang saya lihat tuh kayak ya terkadang apabila orangnya situasinya pas sih ya kamu kayak merasa orang ini enak gitu ya diajak komunikasi, ngobrol pun juga enak. Tapi ketika entah mood dia, entah emosi dia nggak stabil, kamu bakalan merasa itu kayak bener-bener dicuekin banget gitu. Soalnya itu kayak acuh tak acuh. Jangankan perhatian, lawang diajak ngomong aja tuh rasanya kayak ogah-ogahan gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu kayak ngerasa greget aja sama dia. Dan di sini sih memang yang saya lihat tuh dia orangnya jarang ngasih perhatian. Orangnya juga lebih berkesannya lebih kejuek dan dingin, dan memang orangnya tuh kayak seolah nggak peduli sama cinta. Tetapi apabila kita mampu melihat sisi terdalamnya dia, sebenarnya orang ini punya perasaan yang cukup besar sama kamu. Orangnya juga sebenarnya cukup berharap banyak ya terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Ya mungkin bisa dibilang memang dia orangnya nggak bisa banyak kata, nggak bisa banyak janji, tapi orang ini mampu memberikan kamu sebuah kepastian nantinya gitu ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian saat ini udah ada yang ngerasa dikasih kepastian sama dia, sehingga kamu tahu gitu berhenti kamu di mana, berlarinya di mana. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang saat ini tuh kayak masih belum memberikan kepastian dari dia. Tapi sebenarnya jujur gitu, bagaimanapun juga yang terjadi ya kamu nyaman sama dia, kamu sayang sama dia, bahkan ingin ya kedepannya itu tetap terus mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang.
Dan di sini sih bisa dibilang tuh walaupun kalian sebenarnya posisinya jauh, bisa juga kalian LDR ya, tapi yang namanya ikatan hati tuh kayaknya sudah saling satu menyatu satu sama lain sih gitu. Ketika mungkin dia terjadi apa-apa, ya kamu kayak peka gitu ya, peka sama dia. Wah ini kayaknya ada nggak beres sih sama dia, entah dia sakit, entah dia mungkin situasi hatinya kurang bagus gitu. Kamu orangnya peka gitu karena koneksi hati ya. Dan dia pun juga sepertinya memiliki perasaan yang sama. Ketika kamu sedang tidak baik-baik aja, pasti orangnya bakalan peka. Kamu kenapa sih kok nggak kayak biasanya? Kamu sakit ya, nggak enak badan atau bagaimana gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat memang orangnya tipikal seseorang yang serius dan ambisius sih. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak susah diajak untuk bercanda, tapi bukan berarti dia nggak bisa bercanda ya, bisa aja, hanya saja gitu bercandanya sih nggak bisa berlebihan. Orangnya juga cemburuan, orangnya juga sedikit sensi, dan terkadang itu suka apa sih ya, ada hal yang dibahas kayak kesannya tuh ngebuat hati dan perasaan dia cemburu gitu loh. Entah mungkin sebenarnya momen kecil gitu, tapi pikiran dia tuh kayak udah lain gitu, udah kayak ngerasa cemburu aja. Memang orangnya nggak bisa langsung ngomong aku cemburu sama kamu, tapi dari gelagat dan tingkah laku itu sebenarnya kamu cukup peka. Wah ini kayaknya orangnya cemburu nih, kecewa, entah marah gitu. Dan di sini sebenarnya dia cukup merasa bangga, cukup merasa bahagia gitu ya, bisa menemukan sosok seseorang yang seperti kamu gitu. Karena hal yang dia sukai dari kamu itu kamu orangnya apa adanya, kamu orangnya juga dalam artian tuh sederhana, orangnya juga dalam artian tuh rendah hati. Kamu juga orangnya itu walaupun kamu sedikit emosian, sedikit baper dan gampang marah gitu. Tapi ini orang itu memiliki sisi pandang tersendiri gitu ya. Ada salah satu hal tuh yang membuat dia itu semakin tertarik dan sayang sama kamu. Ya mungkin dari keseriusan kamu ya gitu. Karena memang yang saya lihat kamu itu ketika menjalin sebuah hubungan kamu nggak bisa main-main gitu. Dalam artian ya kalau kamu bisa diajak serius maka aku akan serius gitu. Jadi itu adalah salah satu hal pertimbangan gitu ya yang membuat dia itu bertahan sama kamu. Selain itu kamu juga mampu membawa apa ya, aura semangat baru di dalam hidupnya dia gitu. Jadi kayak setelah kamu hadir di dalam kehidupan dia gitu ya, dia tuh kayak jadi lebih semangat dalam bekerja, lebih semangat lagi dalam apa ya, dalam meniti masa depan, lebih semangat lagi dalam India tuh memikirkan prospek-prospek baru gitu, karena kamu adalah bagian dari hidupnya. Selain itu orang ini juga terkadang suka ngeselin juga sih gitu ya. Ngeselin juga itu terkadang tuh kayak bikin kamu ngerasa greget-greget sendiri gitu ya. Ketika orang ini tuh moodnya kurang stabil gitu ya, dan kamu kayak ngerasa didiemin sama dia, dicuekin sama dia, rasanya itu kayak seolah itu makan hati banget gitu. Cuman ya bagaimanapun juga gitu, kamu sebagai pasangan tuh kayak sebisa mungkin tuh masih bisa menerima kekurangan dan kelebihannya dia gitu. Di sini yang saya lihat ya memang sih gitu ya, hadirnya dia di dalam hidup kamu itu juga mampu membawa semangat baru dan mampu menghidupkan gitu ya perasaan cinta kamu kembali yang sudah lama mati. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu sudah sebelum datangnya dia tuh kayak kamu sudah lama menutup diri. Artinya tuh menutup diri tuh bukan uh, menutup diri yang sedemikian rupa ya, tapi kayak menutup diri masih belum menemukan aja seseorang yang mampu menggetarkan hati dan perasaan kamu. Tapi setelah hadirnya dia itu kayak kamu merasakan sebuah perkenalan yang berbeda. Semakin kesini rasanya semakin dekat, semakin kesini rasanya semakin penasaran gitu ya. Itu yang membuat kamu itu seolah maju ke depan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini sama dia. Memang sih kamu bisa melihat ya, dia itu kayak ada sisi yang berbeda gitu ya daripada yang dulu-dulu mungkin ya. Yang dulu-dulu itu kayak banyak gombalnya, banyak janji-janji manisnya gitu. Tapi kalau orang ini tuh nuansanya beda. Dia nggak banyak kata, dia nggak banyak janji, tapi keseriusan dia mampu kita rasakan. Di sini sih aku juga bisa melihat sih bahwa tujuan dia itu tujuan yang positif ya. Ingin sekali dalam artian tuh kayak membawa kamu sampai ke titik pernikahan. Tapi memang ya di saat ini gitu dia masih belum bisa menerapkan apa yang menjadi impian dan angan-angan kamu. Cuman di dalam dirinya dia itu seolah dia sudah merasa janji gitu ya, janji sama diri dia sendiri, yakin bahwa di masa yang akan datang dia benar-benar bisa membawa kamu
membawa kamu gitu ya sampai ke titik pernikahan, ngenalin kamu ke ortunya, mencoba ngenalin kamu ke keluarga-keluarganya, karena itu sudah ada di dalam mindsetnya dia. Jadi seperti itu. Dan di sini sih ada kartu The World juga. Kartu The World tuh kayak memperlihatkan tentang ya sejatinya tuh kayak orang ini adalah seseorang yang memang dikirimkan Tuhan gitu ya, yang nantinya tuh bisa mengakhiri masa lajangnya kamu atau pencarian jati diri cintanya kamu itu bakalan terhenti di orang ini, asalkan kamu benar-benar mampu menjaga hati dan bersabar melewati setiap proses yang terjadi. Karena bisa dibilang ya menjalin hubungan sama dia godaannya cukup gede gitu. Kalau kamu nggak bisa bersabar dan nggak bisa melewati godaan tersebut, ya hubungan kamu bakalan terstuck. Tapi apabila kamu mampu bersabar, melanjutkan dan berpikir positive thinking, aku yakin gitu, pasti kamu akan merasa duduk pada tempatnya, yaitu duduk di pelaminan. Jadi seperti itu. Karena di sini sebenarnya tuh kayak orang ini sudah membayangkan kamu bahwa kamu adalah queen-nya dia. Apabila kamu seorang perempuan dan apabila kamu seorang laki-laki, ya berarti dia itu kayak udah membayangkan kamu seorang rajanya di dalam hidupnya dia gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh seolah-olah keinginan dia untuk melindungi hubungan ini tuh cukup besar ya. Walaupun dia juga banyak yang goda, kamu juga banyak yang goda gitu. Tapi dia tetap fokus sama satu tujuan, yaitu bisa menjemput kebahagiaan bersama orang yang dia sayang gitu. Dan di sini aku melihat sih, walaupun memang ya pertengkaran itu nggak bisa dibungkiri di dalam hubungan kalian, cuman ya entah kenapa gitu, seolah itu kayak ujung-ujungnya setelah kalian berantem, setelah kalian bentrok gitu, ujung-ujungnya tuh kayak tetap kalian bakalan balik lagi, saling mencari satu sama lain. Ya ini yang dinamakan koneksi hati, yang dinamakan ikatan jodoh, yang dinamakan ikatan twin flame gitu. Karena di sini tuh kayak seribut-ributnya kamu, semarah-marahnya kamu, tapi tetap ujung-ujungnya kalian nantinya itu klop gitu. Kalian bersatu lagi. Ya lebih baik sih seperti itu daripada ribut tapi nggak ada jalan keluar. Itu yang bikin warning. Tapi kalau ini sih tidak gitu. Ribut tapi nanti entah kenapa gitu. Kalian bakal nyatu lagi gitu. Karena di sini aku melihat ada energi as of one ya. Artinya memang sisi niat dan tekad dia itu mampu dirasakan sih. Walaupun orang ini nggak bisa banyak kata gitu. Tapi keniatan dan tekadnya dia yang cukup tajam itu benar-benar bisa kamu rasakan gitu ya. Sehingga itu merupakan salah satu pertimbangan kamu ya untuk menjadikan dia sebagai calon pendamping hidup kamu gitu. Karena entah kenapa walaupun orang itu nggak banyak janji, nggak banyak ngomong, nggak banyak kata gitu, tapi yang namanya koneksi hati ini seolah itu nggak bisa dibohongi bahwa dia adalah seseorang yang kamu yakin gitu bahwa dia adalah jodohnya kamu. Jadi seperti itu. Di sini kita coba lihat untuk di versi tarotnya. Wow, keluar ada kartu Three of Cups. Ada kartu Seven of Wands juga di sini. And then ada kartu Four of Swords. Kemudian ada kartu juga Knight of Cups. And then ada kartu The Magician. Jika dilihat dari kartunya, memang ya mungkin di saat awal kamu kenal sama dia, sebenarnya tuh kayak kamu ngerasa ragu untuk menerima dia sebagai pendamping hidupnya kamu gitu. Karena ya mungkin tuh kayak kamu masih belum ngerasa yakin aja gitu. Long dia aja kayaknya seolah di awal tuh kayak nggak banyak kata-kata, nggak banyak apa gitu. Tiba-tiba kayak orang ini tuh mau intens sama kamu gitu. Itu yang terkadang kayak membuat kamu kayak merasa ragu di awal gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kenyamanan tersebut tuh seolah-olah tuh tercipta sendiri gitu. Yang semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin kamu kepikiran sama dia dan nyambung gitu. Sampai akhirnya tuh kamu benar-benar merasa comfort, kamu merasa nyaman sama dia gitu. Di sini yang saya lihat memang orangnya nggak terlalu banyak kata-kata, tapi kayak kamu benar-benar bisa melihat ya ada salah satu hal gitu ya yang membuat kamu itu kayak terpesona sama dia gitu. Entah tutur kata, entah cara dia bicaranya ke kamu, entah cara dia memperlakukan kamu, entah dari segi pola pikirnya dia gitu. Itu yang membuat kamu kayak seolah tuh merasa salut gitu ya. Kayak kamu merasa bahwa ini adalah orang yang memang selama ini aku cari gitu. Walaupun mungkin ada sisi kekurangannya gitu, pasti ada sisi kelebihan. Dimana ya mungkin sisi kekurangannya orangnya nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak berkata-kata. Tapi dari segi positifnya gitu, kayak niat dan tekadnya dia itu benar-benar bisa kamu rasakan gitu. Orangnya itu kayak penuh dengan kejutan lah, ini itu seperti itu ya.
Dan di sini kamu juga melihat ya bahwa seolah setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak lambat laun tuh bisa melepas rasa trauma atau bayang-bayang ketakutan kamu sama yang namanya cinta gitu. Karena sebelum datangnya dia gitu, seolah itu kayak kamu merasa bahwa tujuan orang-orang gitu ya kenal sama kamu ya paling tujuan dia juga gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kamu bener-bener sudah menemukan dia gitu, seolah kamu merasakan sebuah energi yang sangat berbeda gitu ya, dimana mungkin orang ini tuh kayak dari pola dia bicara mampu membuat kamu kayak merasa tenang, kemudian dari segi pemikiran dia juga kayak membuat kamu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang selama ini kamu cari gitu ya, dari segi dalam artian tuh ke apa adanya dia gitu ya, itu yang membuat kamu semakin mantap lagi gitu. Di sini sih memang ya bisa dibilang tuh kayak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan bersama dia, memang yang harus ditekankan di dalam kehidupan kamu itu cukup dengan kesabaran aja gitu. Karena dia tipikal seseorang yang tidak ingin terlalu gegabah dan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Yang artinya tuh ya sudah gitu. Apabila dia memang kayak sudah memilih kamu untuk dijadikan sebagai calon pendamping hidupnya, tapi nggak semata-mata langsung kayak dia oke gitu. Tahun depan kita merit gitu. Tahun depan kita tunangan. No gitu. Jadi kayak benar-benar dia butuh waktu untuk lebih memantapkan dan meyakinkan hatinya dia sendiri. Bukan berarti dia ragu sama kamu, enggak gitu. Tapi kayak lebih mematangkan hubungan aja gitu, karena prinsip hidupnya dia itu ya pernikahan satu kali seumur hidup, dia tidak ingin gitu ya mengulangi pernikahan yang kedua kalinya gitu, karena bagi dia itu kayak benar-benar haram gitu. Jadi kayak benar-benar dia merasa harus memantapkan hati, memantapkan pikiran, dan memantapkan perasaan gitu. Baru orang ini akan mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya gitu ya, akan memberikan sebuah kepastian hubungan ini gitu ya, akan dibawa kemana, biar kamu itu setidaknya tahu gitu, kamu berhenti di mana, larinya di mana, berjuangnya di mana gitu. Di sini sih aku melihat bahwa mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini ya. Karena kamu bisa dibilang tuh kayak orangnya masih tetap berusaha sabar, berusaha tegar walaupun kamu sering disakitin, walaupun kamu sering dihianati gitu. Cuman di sini aku melihat bahwa seolah ya yang saya itu kayak Tuhan menghadirkan seseorang yang cocok dan pas untuk kamu. Oh ya, di sini untuk zodiak yang mendominasi, maaf ya agak sedikit telat di pertengahan. Di sini ada kartu Virgo, kemudian ada kartu Sagittarius, ada kartu Aquarius, and then ada kartu Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir ya di sini. Dan di sini kita lihat untuk di versi oracle-nya di sini. Oke, dua kartu udah kebuka. Di sini ada kartu Study, and then Simpati. Kemudian ada kartu Future. Kemudian ada kartu Dove, and then ada kartu juga di sini Trauma. Oke. Memang ya terlihat dari energi kartunya. Di sini ada kartu Trauma yang artinya tuh kayak ya bisa dibilang sebelum hadirnya dia di dalam kehidupan kamu, ya kehidupan kamu masih dihantui sama rasa trauma, trauma sama hubungan ya, takut apabila kamu menjalin hubungan ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu takut dihianati, kamu takut dikecewakan, kamu takut nggak dihargai gitu ya, itu kayak masih menempel melekat erat di dalam dirinya kamu gitu. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, kamu benar-benar bisa merasakan nuansa yang berbeda gitu, kayak kamu yakin aja bahwa dia adalah seseorang yang memang selama ini kamu cari. Dan di sini yang saya lihat kamu nantinya tuh akan banyak belajar gitu ya, akan banyak belajar dari pengalaman hidupnya dia. Jadi kayak nantinya tuh bener-bener banyak hikmah positif yang akan kamu ambil dari dirinya dia gitu. Dari pola pikirnya dia, dari perilaku dia, dari bagaimana kerja kerasnya dia, sampai bener-bener dia menjadi orang yang seperti sekarang gitu. Banyak hal yang nantinya tuh kayak kamu pelajari dari dia, baik hal tentang duniawi maupun spiritualisme ya di sini. Kemudian juga orangnya, walaupun memang orangnya lebih cenderung ke cuek, nggak banyak bicara, orangnya kayak dingin gitu ya, seolah itu kayak
nih orang itu nggak peduli sama kamu gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh memiliki rasa simpati tersendiri loh ke kamu. Ya memang sih gitu ya, nggak setiap saat kamu bisa melihat rasa simpati tersebut gitu. Tapi setidaknya orang itu ada effort gitu ya untuk berusaha ngebantu di saat mungkin pasangannya merasa sulit gitu ya. Dia bisa bantu selagi dia bisa bantu dan dia mengatakan tidak. Tapi akan tetap dia usahakan gitu ya untuk membantu orang yang dia sayang. Karena sebenarnya dia udah menganggap bahwa kamu adalah masa depannya dia gitu. Kamu adalah masa depannya dia. Masa depan yang dia harap-harapkan, masa depan yang dia bayang-bayangkan. Ya walaupun di sini aku yakin gitu baik kamu gitu, kau masih belum 100% merasa yakin sama dia gitu, dan dia pun juga sama belum merasa 100% yakin sama kamu, tapi yakin gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu pasti keyakinan kalian itu akan lebih kuat, akan lebih muncul gitu ya. Jadi memang untuk memantapkan hati masing-masing tuh ya butuh waktu gitu, karena tidak bisa dijalani secara instan langsung aja gitu aja nggak bisa. Jadi benar-benar butuh waktu untuk lebih memantapkan hati dan pikiran masing-masing. Oke, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya ya. Oke, dan kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu konselor, di sini ada kartu Knight of Wands, kemudian ada kartu Queen of Cup, di sini juga ada kartu Three of Wands, di sini juga ada kartu Nine of Pentacles, dan di sini juga ada kartu The Emperor, and then ada kartu juga Seven of Swords ya di sini. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia masih peduli dan punya rasa ke kamu? Memang sih jika dilihat dari energinya ya di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, sepertinya kalian saat ini tuh kayak berada di posisi yang cukup ragu akan dia gitu. Cukup ragu akan perasaan dia, cukup ragu sama rasa sayangnya dia, cukup ragu apakah dia layak untuk diperjuangkan atau tidak gitu. Karena kayak kamu energinya saat ini tuh kayak masih bener-bener ngambang ke dia gitu loh. Ya kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia gitu. Tapi entah kenapa gitu, kayak ada suatu hal tuh yang membuat kamu kayak masih belum merasa yakin gitu ya. Apakah dia benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Apakah dia benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Itu yang kayak membuat kamu masih ngerasa ragu gitu loh. Cuman di sini yang saya lihat ya, ada beberapa hal sih sebenarnya yang membuat kayak kamu merasa ragu. Yang pertama, mungkin dia itu kayak kesannya ada beberapa hal tuh yang berusaha dia tutupin. Artinya tuh kayak dia masih belum full 100% terbuka sama kamu. Kemudian yang kedua, sepertinya juga orang ini tuh dia tipikal seseorang yang terkadang ya bisa dibilang komunikasinya intens gitu, tapi yang nggak kamu sukai gitu ketika orang ini tuh sukanya datang dan pergi gitu, ngilang tiba-tiba muncul lagi, ngilang tiba-tiba muncul lagi gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa nih orang sebenarnya bisa nggak, layak nggak diajak untuk serius gitu ya. Tapi komunikasinya nggak putus sih gitu, cuman kayak terkadang kamu ngerasa aneh aja gitu, kenapa sih tiap mungkin kamu ingin telepon sama dia, kamu WA sama dia, tapi balasnya lama gitu ya. Ketika kamu mencoba ingin sekali dengerin suara dia gitu, kayaknya banyak alasan gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu kayak merasa kurang yakin apakah dia ini layak atau enggak gitu ya untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidupnya. Cuman ya di satu sisi gitu, seolah-olah itu kayak kemelekatan antara kamu dan dia ini sudah saling kuat satu sama lain gitu. Kamu kayak kepikiran sama dia terus, kamu juga suka selalu membayangkan dia terus. Bahkan yang saya lihat ya, kamu kayak bener-bener merasa bahwa hadirnya dia di dalam kehidupan kamu ini benar-benar kayak membawa suasana baru gitu. Walaupun terkadang kayak masih ada sisi ragu gitu, cuman ya kamu ngerasa seneng aja, bahagia aja gitu ya. Hadirnya dia di dalam kehidupan kamu itu kayak mampu menghidupkan energi cinta kamu kembali yang dulu itu sudah tidak bersemi gitu loh. Dan di sini sih sebenarnya bukan berarti dia nggak peduli dan nggak punya rasa ke kamu. Karena yang saya lihat dia memang orangnya tipikal seseorang yang nggak bisa fokus sama satu hal gitu. Jadi kayak apabila dia memang banyak urusan, banyak hal yang harus dia selesaikan gitu, maka orangnya nggak bisa multitasking gitu, nggak bisa mikirin urusan dia, mikirin kamu gitu. Jadi kayak dia orangnya tipikal seseorang yang mana yang harus dia prioritaskan dulu, dan mana yang bisa ditunda akan dia tunda terlebih dahulu. Dan di sini mungkin ya yang membuat kamu kayak masih merasa ragu itu hal itu.
kayak ini orang sebenarnya apa sih, kok kayaknya ada suatu hal yang berusaha dia tutupin gitu ya. Kok orang ini tuh kayak kalau misalnya suasananya enak ya enak diajak ngobrol gitu, tapi ketika cueknya datang ya udah cuek gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu kayak masih ketar-ketir gitu ya. Cuman nanti seiring dengan berjalannya waktu, kamu benar-benar bisa melihat hati dia yang sesungguhnya ke kamu itu seperti apa, tulusnya dia ke kamu itu kayak apa gitu, sehingga yang membuat kamu ragu nantinya itu benar-benar kayak merasa yakin aja sama dia gitu. Karena ragu kamu ini menurut aku sih bukan ragu di awal, tapi ragu di pertengahan gitu ya. Ragu di pertengahan tuh kayak karena kayak orang ini semakin kesini tuh kayak makin gak banyak waktu dia untuk kamu gitu loh. Cuman bukan berarti dia gak sayang gitu, karena yang saya lihat tuh kayak ada beberapa hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan, entah masalah pekerjaan, entah masalah urusan dia gitu. Yang jelas sih hal yang positif ya. Cuman orang ini tuh yang saya lihat ya, dia memang yang saya lihat perjuangan dan pengorbanan dia itu cukup besar sih di dalam hubungan ini. Walaupun mungkin saat ini kamu masih belum bisa melihat dan kamu masih belum bisa merasakan. Cuman Clarissa percaya dan cukup yakin gitu bahwa seiring berjalannya waktu, tanpa dia ngomong kamu bakalan bisa merasakan kok gitu ya. Sebesar apa cintanya dia, setulus apa dia dalam mencintai kamu. Dan setidaknya itu mampu mengobati rasa keraguan kamu, mampu mengobati rasa ketakutan kamu gitu. Ya karena dia bisa menunjukkan apa yang kamu inginkan dan kamu mau gitu. Kamu kan orangnya suka diperjuangkan, kamu orangnya sebenarnya suka diperhatikan, kamu orangnya suka disimpatiin gitu ya. Disimpatiin itu dalam artian itu kayak diingetin, dikangenin gitu, dicemburuin. Kamu sebenarnya suka ngerasa seneng asalkan cemburunya nggak berlebihan gitu. Tapi yang saya rasakan dia bukan tipe seseorang yang perhatian sih perhatian, cuman nggak over gitu loh. Cuman ya orangnya niat-niat gitu, sayang-sayang. Memang butuh waktu untuk bisa melihat semuanya itu gitu loh. Jadi nggak bisa kamu baca cuma dalam waktu kamu kenal sama dia sebulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi bisa memakan waktu yang cukup lama. Tapi ya bagaimanapun juga yang saya lihat apapun yang dilalui dengan proses pasti hasilnya juga bakalan maksimal daripada yang kamu kenal baru 2 minggu 1 bulan aja udah jadian. Ya pasti ujung-ujungnya kamu bakalan ngelihat gitu ya kekecewaan dia ke depannya tuh kayak apa. Di sini yang saya lihat dia juga tipikal seseorang yang sebenarnya itu suka nginget kamu loh, suka membayang-bayangkan kamu di saat mungkin dia lagi sibuk-sibuknya, dia lagi banyak urusan dan gak ada waktu untuk menghubungi kamu gitu. Bukan berarti dia nggak ada rasa, nggak ada perasaan kangen, rindu gitu. Dia ada rasa, cuman dia berusaha menahan gitu, menahan kerinduan karena dia nggak bisa menghubungi kamu tepat waktu gitu. Dan di sini bagi dia gitu ya, hal tersebut tuh merupakan pukulan berat gitu di dalam dirinya gitu. Karena sebenarnya harapan dia kan, ya siapa sih yang nggak ingin ya selalu memberikan waktu dia untuk orang yang dia sayang gitu ya, mencoba memberikan hati gitu. Tapi ya waktu gitu ya, memang waktu yang memaksakan dia untuk nggak bisa menghubungin kamu. Bukan berarti waktu dia gunakan untuk hal-hal yang buruk gitu, tapi waktu dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk menata masa depan. Karena di sini ada kartu Nine of Pentacle gitu. Nine of Pentacle tuh kayak ya memang gitu. Setelah dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang, nggak ada yang dia pikirkan lagi selain fokus menata masa depan gitu. Karena kan ya secara juga gitu, dia juga dalam artian tuh ingin ngedapetin kamu kan, dia juga harus menata masa depan gitu ya, biar setidaknya itu orang yang dia sayang tuh nggak menderita. Karena yang saya lihat tuh ya dia basically dia sudah cukup banyak menderita ya gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak ingin ngebuat kamu kayak merasa intinya tuh kayak merasa menderita juga gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya dia inginlah gitu ya ada perasaan effort tuh untuk ngebantu pasangannya gitu. Jadi kayak biar pasangannya ini nggak terlalu terbebani gitu. Jadi kayak bener entah dikit entah banyak yang penting dia bisa bantu gitu. Kalau dia seorang laki-laki ya berarti dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab 100% karena ada keinginan untuk menata masa depan biar pasangannya tidak menderita. Dan di sini aku melihat ya, sebenarnya orang ini juga orangnya bijaksana dan orangnya dewasa gitu. Hanya saja mungkin sisi kedewasaan dan bijaksananya dia ini nggak mampu kebaca, nggak mampu kelihatan kalau misalnya kamu kenal dia itu dalam waktu 1, 3 sampai 6 bulan gitu. Butuh waktu dan proses kesabaran yang cukup besar untuk kamu bisa melihat gitu ya sisi ketulusan dia yang sesungguhnya itu kayak apa. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini
dia tipikal seseorang yang sigap dalam menyelesaikan sebuah problem sih gitu. Jadi kayak misal antara kamu dan dia terjebak dalam situasi yang sulit, ya orang ini tidak ingin gitu ya terjebak dalam situasi yang sulit itu berkepanjangan. Kalau bisa hari ini diselesaikan, ya diselesaikan hari ini gitu, nggak nunggu besok, nggak nunggu kapan gitu. Karena orang ini tidak terlalu suka ya terjebak dalam situasi emosi yang memanas monoton yang gitu-gitu aja. No, bukan passionnya banget gitu. Karena dia itu tipe seseorang yang nggak ingin terlalu suka terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya hari ini bisa diselesaikan, it's okay gitu. Selesaikan hari ini tanpa harus menunggu esok, kapan, dan lusa. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat untuk di versi tarotnya. Di sini ada kartu The Sun, kemudian ada kartu Three of Cup, dan di sini juga ada kartu The World, and then ada kartu Ace of Cup. Di sini juga ada kartu Seven of Cup. Oke. Di sini yang saya lihat memang ya bisa dibilang tuh kayak bener-bener orang ini tuh kayak mampu membawa kamu menemukan titik terang yang memang selama ini kamu cari. Karena kan mungkin yang selama ini tuh yang kamu cari adalah keseriusan, bukan sebuah main-mainan atau permainan di dalam hubungan cinta gitu. Karena memang mungkin dari segi usia memang udah memaksakan untuk kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa serius sama kamu gitu. Dan orang ini yang saya lihat, dia datang membawa keseriusan dan masa depan yang cukup cerah gitu ya. Yang nanti itu benar-benar bisa kamu lalui sama dia. Asalkan ya kamu mau bersabar menikmati proses yang terjadi gitu. Di sini memang ya yang saya lihat tuh terkadang orang ini tuh kayak membuat kamu ada perasaan cemburu tersendiri sama dia gitu ya. Entah ketika dia nggak ngubungin kamu, ketika dia mungkin ada alasan di saat kamu telepon sama dia, atau mungkin di saat dia nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Itu yang terkadang ada rasa cemburu gitu ya, takut dia sama yang lain, takut dia kenapa gitu. Karena ya kamu itu ketika sudah menemukan seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan, cintanya kamu ini nggak setengah-setengah gitu loh. Dan di sini aku juga melihat gitu bahwa kamu itu takut gitu apabila kamu itu dipertemukan dengan orang yang sama kayak dulu gitu. Artinya tuh apa? Dia baik di awal tapi buruk di akhir. Itu sih yang terkadang itu membuat kamu kayak masih merasa takut dan ragu. Cuman ya buat kamu sih nggak perlu berkecil hati gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh ya apa yang dia katakan tuh sesuai dengan hati dan prinsipnya dia. Apabila dia suka ya berarti memang dia suka gitu. Apabila dia tulus ya berarti tulus yang sama kamu. Cintanya nggak setengah-setengah gitu. Hanya saja gitu cinta kita yang begitu besar ke dia gitu. Sehingga yang saya rasakan tuh kayak terkadang ada aja gitu ya hal-hal yang membuat kamu kayak merasa berkecil hati gitu ya, merasa berkecil hati, pikirannya enggak gitu, karena saking sayangnya kamu ke dia gitu. Jadi buat kamu sih sebenarnya cinta dia nggak perlu diragukan gitu, karena bisa dibilang tuh kayak cintanya dia ini melimpah ruah loh untuk kamu, cintanya dia ini bener-bener meluap-luap gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh tinggal dari diri kamu aja yang bisa menyesuaikan dia, yang harus bisa selalu berpikir positive thinking dan berusaha menjaga hati kamu untuk dia gitu. Dengan demikian ya pasti nggak butuh waktu lama gitu. Kamu dan dia bakalan bisa menjemput keseriusan tersebut. Dan di sini ada kartu Seven of Cups. Seven of Cups itu kayak terkadang ada juga ya beberapa option di dalam pikiran kamu gitu ya. Yang kayak terkadang ini sebenarnya orang bisa nggak ya diajak serius gitu ya. Nih orang sebenarnya layak gak sih untuk aku perjuangkan, atau mungkin aku berhenti aja gitu. Terkadang di dalam pikiran kamu ada ya pemikiran yang kayak gitu. Cuman saran dari aku sih ya kamu harus bisa melihat gitu ya, melihat keseriusan dia yang sesungguhnya. Karena untuk melihat keseriusan tersebut tuh nggak bisa dikenal dalam waktu 1, 3, 6 bulanan. Butuh proses yang cukup lama gitu ya untuk kamu benar-benar bisa mengenal pribadi dia yang sesungguhnya gitu. Terkadang waktu 1 tahun pun nggak cukup gitu. Jadi benar-benar percaya gitu bahwa apapun yang dilalui dengan proses ya pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Di sini kita lihat ya untuk zodiak yang mendominasi, Cancer hadir, Libra, kemudian Leo, dan di sini ada kartu Pisces. Oke, dan kita lihat untuk di versi oracle-nya. Kira-kira ada kartu apa nih? Oke, jatuh. Ini tetap ya ada kartu future. Aku suka sih reading kalau energinya positif kayak gini. Kemudian ada kartu miracle. Kemudian ada kartu memory. Dan di sini ada kartu depressed.
Oke, di sini ada kartu simpati. Oke. Di sini aku melihat ya, ada energi sepertinya antara kamu dan dia itu memiliki masa lalu sama dunia percintaan yang kurang begitu bagus. Dalam artian tuh ya mungkin dia pernah merasakan depresi karena dikecewakan. Kamu pun juga kayak merasa sakit hati karena dihianati gitu. Jadi kayak kisah kamu antara dan dia sebenarnya sama, same gitu ya. Jadi kayak ya mungkin ada perbedaan, cuman perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Dan di sini ada kartu future, artinya memang orang ini tuh hadir di dalam kehidupan kamu untuk membawa gitu ya, membawa kamu di masa depan yang akan datang, dengan tujuan di masa yang akan datang tuh ya udah gitu, kita sama-sama berjuang, sama-sama membangun rumah tangga kecil yang membahagiakan. Karena bisa dibilang ya kamu dipertemukan sama dia ini bukanlah suatu hal yang kebetulan gitu, ini semua itu kayak keajaiban yang memang diturunkan sama Tuhan untuk kamu arungi bersama dia sampai benar-benar kebahagiaan itu datang. Dan di sini yang saya lihat juga sebenarnya prinsipnya orang itu kayak dia nggak suka sih, dalam artian tuh kayak dia memperhatikan kamu, kamu memperhatikan dia gitu. Jadi ya udah sama-sama perhatian satu sama lain. Dengan demikian ya pasti tidak akan merasa terbebani satu sama lain di antara kalian. Jadi seperti itu. It's okay. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian ya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara privat atau secara personal reading, kalian bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Dan jangan lupa ya di like dan komentar. Jadi komentar dan like kalian gitu ya, like sebanyak-banyaknya, itu yang akan membuat aku ngerasa semangat lagi untuk bikin konten-konten terbaru yang pastinya tema-tema video terbaru ya. Jadi like sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi, dan jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya, sampai jumpa, bye bye.